Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Wanda, Arya Bagus Saputra, Adi Saputra, dan Denny Apriansyah. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah yang berjudul Kias sebagai Metode Penggalian Hukum Syara. Di sini, kami bagi menjadi 4 cakupan pembahasan, yaitu yang pertama pengertian kias, yang kedua rukun dan syarat-syarat kias, yang ketiga pembagian kias, dan yang terakhir kehujaan kias sebagai sumber dalil. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kias yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara etimologis, kias berarti memperkirakan atau menyamakan sesuatu dengan hal lain. Dalam bahasa Arab, kias berarti penyamaan atau penyesuaian. Sementara itu, eh, dalam istilah usul fiqh, kias didefinisikan sebagai penetapan hukum pada suatu kasus yang tidak memiliki nas eh, berdasarkan kesamaan dengan kasus lain yang sudah memiliki nas, karena adanya persamaan dalam ilah atau sebab hukum. Dengan kata lain, kias merupakan proses analogi hukum yang digunakan untuk menyamakan hukum suatu perkara yang tidak memiliki dalil secara langsung dalam Al-Quran dengan perkara lain yang sudah memiliki ketetapan hukum dalam Al-Quran karena adanya kesamaan ilah atau sebab hukum. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi kias. Menurut Ibnu As-Subki, kias berarti menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan ilah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya. Sedangkan menurut Wahab Az-Zuhaili, kias berarti menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nas syara tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nas hukumnya karena adanya persekutuan keduanya dari segi ilah hukum. Supaya teman-teman lebih paham mengenai pengertian kias, saya berikan contoh penerapan contoh penerapan kias, yaitu contohnya pada pengharaman narkotika dan minuman beralkohol yang merupakan penganalogian dari pengharaman khamar. Ilah yang digunakan merupakan yaitu efek yang ditimbulkan dari mengonsumsinya, yaitu memabukkan yang bisa membuat akal manusia rusak. Jadi, segala sesuatu atau zat yang berefek memabukkan maka akan diberlakukan hukum yang sama seperti khamar, yaitu haram, seperti narkotika dan minuman beralkohol. Mungkin sekian pembahasan mengenai pengertian kias oleh saya. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua, yaitu tentang syarat-syarat dan rukun kias yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny Apriansyah. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu rukun dan syarat-syarat kias. Agar kias dapat diterapkan dengan benar, harus dipenuhi rukun dan syarat yang menjadi dasar keabsahannya. Rukun adalah unsur utama dalam kias, sementara syarat memastikan kias dilakukan dengan tepat sesuai syariat. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka kias tidak bisa dijadikan dasar hukum. Karena itu, memahami keduanya sangat penting dalam usul fiqh. Yang pertama itu rukun. Yang pertama itu rukun kias. Rukun kias terdiri dari 4, yaitu yang pertama, al-aslu. Al-aslu merujuk pada hukum yang sudah jelas keberadaannya berdasarkan dalil yang kuat, seperti Al-Quran atau hadis. Dalam kasus larangan khamar, air perasan kurma dan anggur dijadikan al-asl karena pada masa turunnya ayat pengharaman khamar, kedua jenis minuman ini sudah dikenal sebagai khamar. Yang kedua, al-far'u. Al-far'u berarti cabang atau sesuatu yang tidak memiliki nas hukum secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dalam contoh kias mengenai khamar, al-far'u adalah an-nabis, yaitu minuman beralkohol yang berasal dari bahan selain kurma dan anggur, tetapi memiliki efek memabukkan seperti khamar. Yang ketiga, al-hukum. Al-hukum merujuk pada hukum syar'i yang terdapat dalam nas yang telah ditetapkan pada al-asl. Dengan kata lain, hukum terhadap sesuatu sudah secara jelas disebutkan dalam dalil. Sebagai contoh, air perasan dan
dari buah anggur dan kurma telah memiliki hukum yang tegas dalam Al-Quran, yaitu haram. Yang keempat, al-ilad. Al-ilad adalah kesamaan sifat yang menjadi dasar penetapan hukum antara al-asl, al-far'u dalam contoh sebelumnya. Ilat yang menghubungkan hukum air perasan anggur dan kurma dengan air perasan buah lainnya adalah sifatnya yang membuktikan karena memiliki kesamaan sifat tersebut, hukum berlaku juga serupa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat kias. Syarat-syarat kias menurut para ulama usul fiqh yaitu yang pertama, syarat al-aslu. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa al-aslu harus merupakan sesuatu yang pokok, bukan cabang dari hal lain, dan juga bukan cabang dari hukum yang lain. Yang kedua, syarat al-far'u. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh al-far'u adalah yang pertama, ilat yang ada pada al-aslu harus sama dengan ilat yang terdapat pada al-far'u. Yang kedua, hukum asal harus tetap berlaku dan tidak berubah setelah dilakukan kias. Yang ketiga, tidak boleh ada dalil nas atau ijma yang secara langsung menetapkan hukum bagi al-far'u. Terus syarat yang ketiga yaitu syarat hukum al-asl. Yang pertama, hukum asal harus bersumber dari syariat Al-Quran, hadis, dan ijma. Hukum tersebut harus bersifat syar'i. Hukum asal harus merupakan hukum yang berhubungan dengan syariat seperti hukum ibadah, muamalah, dan jinayah. Terus, hukum tersebut dapat dipahami secara logis oleh akal manusia. Syarat yang keempat yaitu ilat asal. Ilat yang menjadi dasar hukum adalah al-asal. Biasanya disebutkan di dalam nas dan sering kali mencakup berbagai sifat serta karakteristik tertentu. Namun tidak semua sifat dalam al-asal dapat dijadikan sebagai ilah hukum. Sekian pembahasan tentang syarat-syarat kias. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian kias. Pembagian kias bisa kita lihat dari beberapa segi. Yang pertama itu dari segi kekuatan penetapan hukum pada furu' bila dibandingkan dengan kekuatan pada asal. Dalam hal ini kias terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kias awali. Kias awali ini adalah kias yang dimana hukum pada furu' lebih kuat asal karena ilatnya lebih kuat. Sedangkan kias musawi ini adalah kias yang dimana hukum pada furu' dan asal sama-sama kuat. Dan sedangkan kias adwan ini adalah kias yang dimana hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan asal karena ilatnya lebih rendah. Yang kedua itu pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya. Itu ada 2. Yang pertama kias jali dan yang kedua itu kias kafi. Dan yang ketiga, pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukumnya. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kias mu'atsir, kias yang ilatnya hukumnya ditetapkan secara langsung oleh nas atau ijma. Sedangkan kias mulaim ini adalah kias yang ilatnya hukumnya tidak ditetapkan langsung oleh nas atau ijma, tetapi melalui kasus yang sejenis. Dan yang terakhir atau yang keempat, pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilatnya hukumnya. Itu dalam hal ini kias itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kias kias ma'anna, dan yang B itu kias illah, dan yang C itu kias dalalah. Cukup sekian dan terima kasih. Yang keempat, kehujaan kias sebagai sumber dalil. Dalam fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan kias sebagai sumber hukum. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dalil yang secara tegas menyatakan bahwa kias dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum syariat. Selain itu tidak ada ketentuan
yang secara eksplisit membolehkan mujtajab menetapkan hukum di luar yang telah ditetapkan dalam nas. Menurut jumhur ulama Islam, qiyas merupakan salah satu hujjah syariah dalam menetapkan hukum terkait perbuatan manusia. Qiyas menempati posisi keempat dalam hierarki sumber hukum Islam. Artinya, jika suatu kasus tidak ditemukan hukumnya dalam nas maupun ijma, namun memiliki ilat hukum yang serupa dengan kasus yang telah memiliki ketetapan hukum dalam nas, maka hukumnya dapat ditetapkan melalui qiyas. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan dari qiyas dianggap sebagai bagian dari hukum syariat. Sekian, terima kasih.